Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani, NIM 021 dari Tadris Matematika A IAIN Salatiga. Pada video ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang penerapan berbagai teori-teori psikologi dalam dunia pendidikan terhadap siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik serta hubungan keduanya dengan lingkungan dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa sih tujuan dari psikologi pendidikan? Secara umum, psikologi pendidikan ini mempunyai 5 tujuan umum, yaitu yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Kemudian untuk yang keempat ini adalah memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ini adalah membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan ini akan dapat memberikan bantuan kepada siswanya dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai dengan tuntas. Lalu, apa saja sih pokok pembahasan dalam psikologi pendidikan? Dalam psikologi pendidikan ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu belajar. Belajar ini meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah situasi belajar. Situasi belajar ini merupakan suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Lalu, apa sih hubungan antara psikologi dan pendidikan? Nah, psikologi dan pendidikan ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkesinambungan dan ada timbal balik di antara keduanya. Pendidikan sendiri mempunyai peran dalam pembimbingan hidup seorang individu sejak ia lahir sampai dengan akhir hayatnya. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Karakter suatu bangsa dibangun melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu bangsa akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, setelah kita mempelajari hubungan antara psikologi dengan pendidikan, yuk selanjutnya kita pelajari hubungan antara psikologi pendidikan dengan teori belajar. Apa saja kira-kira? Ada 13 poin. Banyak sekali bukan? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ini adalah mempunyai pengetahuan teori belajar dan tingkah laku manusia. Jadi, formula pendidikan dan juga prosedur yang tersandar dengan formal serta tidak formal ini disampaikan pada guru baru, bukan pada teori sebelumnya yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Namun, secara sederhana, mereka belum mendalami sudut pandang teori tersebut. Kemudian, poin yang kedua ini adalah membantu siswa dalam belajar. Teori belajar ini dalam psikologi pendidikan juga bisa membantu siswa ketika belajar, sekaligus memupuk hubungan dengan manusia secara halus. Yang ketiga ini adalah menguasai pelajaran yang diajarkan. Ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk setiap guru, sebab memahami materi dari perguruan tinggi seperti materi matematika atau pada mata kuliah PAI yang tidak cukup, sebab hal ini tidak bisa langsung diajarkan pada siswa. Nah, selanjutnya
Poin yang keempat. Yang keempat ini adalah mengontrol keterampilan teknik mengajar. Mengontrol keterampilan teknik mengajar bisa memudahkan siswa untuk belajar. Keempat bidang kompetensi yang membutuhkan guru yang efektif, yakni mempunyai daftar keterampilan mengajar. Kemudian untuk poin yang kelima ini adalah sebagai motivasi. Jadi motivasi ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada keefektifan macam-macam teori belajar dalam psikologi. Motivasi ini yang akan mendorong para siswa untuk selalu belajar. Kemudian untuk yang keenam ini adalah minat. Secara sederhana, minat ini diartikan kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu yang juga berhubungan dengan cara belajar efektif menurut psikologi pendidikan. Nah, untuk poin yang ketujuh ini adalah sikap. Sikap ini merupakan gejala internal yang berdimensi afektif yang berbentuk kecenderungan untuk bereaksi ataupun merespon dengan cara yang relatif tetap pada objek orang, peristiwa dan sebagainya, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Untuk poin yang kedelapan ini adalah bakat. Jadi kemampuan umum yang dimiliki siswa untuk belajar. Jika bakat memang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari, maka bakat tersebut juga akan mendukung proses belajar dan kemungkinan berhasil juga semakin besar. Dan yang kesembilan ini adalah sikap siswa. Jadi sikap positif yang menjadi pertanda awal yang baik untuk proses jenis-jenis metode pembelajaran dalam psikologi. Sebaliknya, jika sikapnya negatif, ini juga bisa menyebabkan kesulitan belajar siswa yang bersangkutan. Kemudian untuk poin yang ke-10 ini adalah kematangan dan kesiapan. Kematangan ini tidak berarti seorang anak bisa melakukan kegiatan dengan terus-menerus sehingga dibutuhkan latihan dan pelajaran. Kemudian, poin yang ke-11 adalah kelelahan. Kelelahan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kelelahan rohani, yang kedua adalah kelelahan jasmani. Jadi, kelelahan ini haruslah diatasi, yaitu agar metode pembelajaran yang kooperatif ini bisa tercapai. Kemudian, untuk yang ke-12 yaitu lupa. Dalam hal ini, guru dianjurkan untuk memperlihatkan dengan alat peraga yang tersedia atau memberikan tanda khusus pada istilah pokok yang ditulis dengan kapur warna mungkin. Dan untuk poin yang terakhir ini adalah kejenuhan dalam belajar. Jadi kejenuhan pun juga bisa dirasakan siswa jika proses belajar terjadi monoton, memaksa frekuensi belajar dan lain sebagainya. Ini seharusnya guru menambahkan game-game atau lain sebagainya agar dalam proses belajar mengajar ini tidak terjadi kejenuhan. Nah, itu tadi adalah materi konsep dasar psikologi pendidikan. Selanjutnya akan kita bahas tentang perbedaan individu dan prestasi belajarnya dan juga gaya belajarnya. Jadi, perbedaan individu atau individual difference ini adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap individu ini memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Kebutuhan individu dan kemampuan dasar bawaannya berbeda sehingga minat individu dalam belajar pun juga berbeda-beda. Lalu, apa sih yang mempengaruhi perbedaan individu antara individu yang satu dengan yang lainnya? Ini terdapat dua faktor. Yang pertama, ini adalah faktor gen atau hereditas. Kemudian, yang kedua, ini adalah faktor lingkungan atau keluarga. Jadi, keadaan tempat maupun alam lebih bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial lebih bersifat dinamis. Jadi, lingkungan statis akan memberi pengaruh ataupun dampak yang tertentu berbeda dengan individu di lingkungan tertentu.
Untuk fungsi prestasi belajar ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Dan yang ketiga adalah indikator terhadap daya serap dan kecerdasan anak didik. Lalu bagaimana sih cara mengukur prestasi? Cara mengukur prestasi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tes diagnosis, kemudian yang kedua adalah tes formatif, kemudian yang ketiga adalah tes sumatif. Apa sih tes diagnosis itu? Tes diagnosis adalah bahasa yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari siswanya. Kemudian untuk tes formatif ini adalah mengetahui sejauh mana sih siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Kemudian yang terakhir adalah tes sumatif. Ini adalah bentuk tes yang yaitu ulangan harian maupun ulangan semester. Untuk faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal ini adalah faktor psikologis dan juga fisiologis. Dan untuk faktor yang eksternal ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor instrumental. Lalu, apa sih gaya belajar itu? Jadi, pengertian dari gaya belajar atau learning style ini adalah suatu teknik yang lebih kita senangi dalam melakukan aktivitas berpikir, memproses serta mengerti atau memahami suatu informasi. Kemudian, dalam gaya belajar pun ini terbagi menjadi 3 jenis. Jadi ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang lebih memfokuskan pada penglihatan, mengakses pandangan visual yang dihasilkan maupun diingat. Kemudian untuk gaya belajar yang kedua ini adalah gaya belajar kinestik. Apa sih gaya belajar kinestik itu? Gaya belajar kinestik itu adalah gaya belajar yang mensyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamah sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar auditori. Jadi, gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang lebih memfokuskan pada indera pendengaran dalam mengingat sesuatu. Dari jenis-jenis gaya belajar tadi, itu pun terdapat juga strategi-strategi dari masing-masing gaya belajar. Yang pertama tadi adalah gaya belajar visual, itu strateginya terdapat 3. Yang pertama adalah memanfaatkan materi ataupun objek visual, misalnya peta, gambar, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan warna untuk memudahkan memahami hal atau poin-poin penting. Kemudian yang ketiga, anak agar membaca buku-buku bergambar atau dengan animasi-animasi agar lebih mudah. Kemudian, untuk strategi dalam gaya belajar auditori, ini juga terdapat 3 macam, yaitu strategi yang pertama adalah selalu libatkan anak dalam kegiatan diskusi. Kemudian, untuk yang kedua, ini adalah berikanlah motivasi untuk membaca bahan pembelajaran dengan bersuara. Kemudian yang terakhir ini adalah variasikan penggunaan musik saat pembelajaran anak. Karena tadi auditori adalah menggunakan pendengaran. Seperti itu. Kemudian untuk gaya belajar yang kinestik ini adalah tidak harus anak untuk belajar hingga berjam-jam. Jadi cukup beberapa jam tetapi berkualitas. Kemudian untuk yang kedua ini adalah ajaklah anak belajar untuk mengeksplorasi atau menjelajahi lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah tandai hal-hal penting suatu bacaan dengan warna terang, jadi agar mudah diingat. Kemudian yang keempat ini adalah berikan izin kepada anak untuk belajar sambil mendengarkan musik seperti itu agar tidak jenuh.
Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.